Bab 102. Diunggah oleh baca suara. Point of view DAWSID Grey Shunders. Hehehe, aku mengerutkan bibirku, mencoba menahan tawa yang menumpuk di dalam diriku. Ceria, cintaku, untuk kegilaan yang akan segera berakhir. Aku mengangkat gelasku saat aku mencondongkan tubuh ke depan. Bersulang, istri saya balas tersenyum, menyentuh sepatu saya dengan miliknya untuk membuat denting kosong. Bersandar di kursi kulit yang terlalu besar untuk diriku sendiri, aku menikmati rasa kering dari buah-buahan yang difermentasi yang harganya sama dengan rumah kecil. Mengagumi cincin mewah di masing-masing jari saya, berkilau pada cahaya lilin, saya tidak bisa menahan senyum lebar. Pikirkan saja, Glaundera, setelah ini, orang-orang kita tidak akan lagi terjebak dalam lubang di dasar benua ini. Dengan pemerintahan barunya, kita, bersama dengan orang-orang kita, akan berada di sana untuk melayani langsung di bawahnya. Kurcaci tidak perlu lagi menjadi alat yang budak, menempa senjata untuk manusia. Kita akan menjadi ras terpilih yang akan memimpin benua yang terbelakang ini menuju era baru bersamanya. Aku menghela nafas. Apakah dia benar-benar sekuat itu, sayang? Anda adalah satu-satunya yang memiliki komunikasi langsung dengan makhluk ini. Seperti apa dia? Istri saya menyandarkan kepalanya di lengannya, merasa nyaman. Itu tidak seperti yang pernah aku bayangkan. Aku memiliki banyak waktu untuk bertarung melawan makhluk buas mana ketika aku masih muda. Tidak seperti kurcaci tua yang menempel pada tradisi mereka, saya tidak bangga dengan senjata yang saya buat. Apa kepuasan yang ada dalam menyaksikan seseorang tanpa berpikir mengayunkan senjata yang Anda curahkan darah dan keringat Anda ke dalam kerajinan? Tidak, satu-satunya senjata yang pernah saya selesaikan, saya buat sendiri. Menggunakan kapak perang saya, Full Cliff, saya membunuh ratusan monster mana dari semua kelas. Ada beberapa yang bisa mengirim menggigil lurus ke bawah tulang punggungku hanya dengan tatapan Pak S. Sing, sementara yang lain bisa membatu bahkan penyihir terkuat dengan tatapan. Aku mengambil seteguk lagi dari gela. Pertama membuat dirinya dikenal oleh saya tidak bisa bernapas. Kepalaku terasa seperti ditumbuk oleh palu sementara seluruh tubuhku terasa seolah-olah setiap pori ditusuk oleh jarum kecil. Saya sudah berlama-lama di gerbang kematian, tetapi tidak ada yang pernah membuat saya begitu takut. Petik 2. Melihat ke bawah ke tangan saya melihat mereka gemetaran. Aku sudah memberitahumu ini sebelumnya, tapi aku benar-benar merasa seperti sedang berhadapan dengan Tuhan. Aku punya anggapan yang luar biasa bahwa dia tidak membutuhkanku untuk mencapai tujuannya, namun dia memberiku kesempatan ini. Dia memilih kita, cintaku. Dia memilih kita, bisikku. Aku percaya padamu, sayangku. Dan ketika dia mengambil alih benua ini, apa yang dia janjikan lagi kepada kita? Istri saya berlari di sebelah saya, memeluk lengan saya ketika tangannya yang besar melingkari pinggang saya. Dia berjanji kepada kita segala yang dapat kita harapkan, kekayaan besar, kemampuan magis yang di luar pemahaman, lebih banyak orang untuk melayani kita, dan yang terbaik dari semuanya, keabadian untuk menikmati semuanya. Glaundera, akhirnya aku, sekali lagi, mengayunkan Full Cliff. Tubuh saya yang lumpuh ini tidak lagi akan menghalangi saya, kataku, suaraku semakin kencang. Itu bagus, sayangku. Sungguh, berada di dewan menghambat potensi penuh Anda, istri saya membujuk saya ketika dia mengusap perut saya. Aku bersandar lebih jauh ke belakang, menikmati sentuhannya. Kami tiga raja bercanda yang kami katakan satu sama lain. Kami bercanda tentang bagaimana ketiga raja dari generasi ini semuanya tidak memiliki bakat dan potensi sebagai penyihir, menyebutnya kompleks para raja di Caten. Persetan mereka, berbeda dengan dua lainnya, saya pernah menjadi penyihir yang hebat. Menjadi penyihir inti oranye pada saat aku berada di masa jayaku, aku akan melonjak ke tingkat yang lebih tinggi jika bukan karena insiden terkutuk yang membuatku dalam keadaan menyedihkan ini. Apa yang tidak pernah saya katakan kepada istri saya adalah bahwa, kejadian, itu terjadi karena saya bersenang-senang dengan seorang gadis petani. Tanpa sadar aku menjilat bibirku saat aku mengingatnya malam itu. Itu akan jauh lebih menyenangkan jika dia tidak berteriak sekeras itu. Saya tidak tahu bagaimana suaminya tahu, tetapi dia cukup licik untuk mendapatkan saya sendiri, bahkan menggunakan istrinya sendiri sebagai umpan. Tentu saja, saya akhirnya membunuh mereka berdua untuk menyembunyikan rahasia kecil saya, tetapi tidak sebelum dia bisa mendaratkan luka pada saya yang akan selamanya melumpuhkan inti mana saya. Terkutuklah mereka. Mereka seharusnya diam-diam menerima nasib mereka, sebenarnya, mereka seharusnya melihatnya sebagai suatu kehormatan. Saya mengutuk, membuatku dalam keadaan yang menyedihkan, bahkan menyiksa dan membunuh mereka tidak cukup. Sayang, diam. Para kurcaci semua menghormati Anda dan Anda tahu itu, istri saya memarahi dengan lembut, mengeluarkan saya dari ingatan pahit saya. Menghormati. Testis banteng. Mereka semua dengan enggan menaati saya karena dua tombak yang saya miliki. Saya dapat merasakannya. Mata mereka ketika melihat saya tahu mereka berpikir, mengapa dwarf yang lemah memimpin kita. Dia baru saja dilahirkan beruntung. Dia tidak pantas mendapatkan mahkota dan tombak. Petik 1 petik 2. Lalu kita bisa membunuh semua yang pernah meremehkanmu, sesederhana itu. Dan Anda akan melakukannya dengan dua kepalan tangan Anda sendiri. Istri saya menggerakkan tangannya ke atas, membelai jenggot saya dengan jari-jarinya yang tebal ketika dia menatap saya, senyumnya yang menenangkan menonjolkan rahang persegi yang kuat.
Tapi kamu lupa satu hal. Tentu saja, dia juga menjanjikan kita kesuburan. Kita akhirnya akan dapat memiliki putra dan putri kita sendiri untuk membawa darah Greyshunders. Bahkan, mengapa tidak melihat apakah dia sudah memberkati kita dengan itu? Aku meletakkan gelas anggurku dan menggeser tubuhku untuk menghadap istriku. Ketika saya melihat jauh ke dalam mata coklatnya yang kotor, saya menggali di balik pakaiannya untuk merasakan kulitnya yang hangat dan dingin. Aku bisa merasakannya gemetaran karena sentuhanku ketika aku terus menggosok punggungnya, perlahan-lahan meraih semakin rendah. Saat matanya tertutup karena senang, aku menggunakan tanganku yang lain untuk melepaskan gaun tipisnya. Ketika saya menyelipkan tangan saya di bawah atasannya, dia terkejut karena kedinginan jari-jariku di dadanya yang terbuka. Aku melepas gaunnya untuk mengungkapkan bahunya yang jelas, tersenyum melihat pemandangan yang memukau itu. Saya tidak pernah mengerti selera manusia dan elf, semuanya menginginkan wanita kurus. Seorang wanita sejati harus memiliki otot seperti ini. Istri saya beringsut lebih dekat dengan tidak sabar ketika saya mengambil waktu yang manis membuka baju, membujuknya saat aku merentangkan kakinya. Bang! Pintu kamar kami dibanting terbuka, hanya untuk menunjukkan penjagaku, yang telah ditempatkan di luar, menatap kami dengan mata terbelalak. Apa artinya ini? Aku meraung. Beraninya kau menerobos masuk tanpa. Seperti papan kayu, penjaga itu membungkuk ke depan dan jatuh ke tanah tanpa sepatah kata pun. Setelah menyadari bahwa ada lubang di punggungnya di mana seharusnya jantungnya berada, aku segera melompat dari postur intim kami sebelumnya. Dia sudah mati. Salam saya, Greyshunders. Suara dingin, Hoa Dotris memenuhi telingaku. Ketika saya mundur selangkah, saya bisa melihat istri saya dengan cepat memperbaiki, meraba-raba ketika dia sendiri turun dari sofa. Beraninya kamu menerobos masuk ke ruangan ini. Apakah Anda tahu siapa saya? Aku berteriak, takut mengisi kedalaman jiwaku ketika aku menatap sosok itu. Aku tidak bisa melihat wajahnya dari bayang-bayang di mana dia berdiri. Itu tidak penting. Kalian berdua adalah satu-satunya kutu yang harus aku tangani, dia berbicara dengan datar. Sama seperti cahaya melintas ke arah kami, dinding lava cair berpotongan tepat pada waktunya untuk menghentikan serangan penyusup. Namun, aku bisa merasakan darah yang menetes dari ujung hidungku ke dalam mulutku dari jarum bercahaya yang nyaris tak terhenti pada waktunya oleh sihir tombakku. Alfred, bagaimana kamu bisa membiarkan seseorang masuk begitu saja ke kamarku? Tersandung mundur, teguran kerasku terhadap tombakku akhirnya terdengar jauh lebih seperti rengekan ketakutan. Maafkan saya, Yang Mulia. Saya tidak tahu bagaimana dia berhasil masuk tetapi saya sudah memberitahu Mika juga. Si penyusup tidak akan pergi, tombak saya menyatakan. Bahkan ketika dia memberi saya dan istri saya sebuah busur pendek, matanya tidak pernah meninggalkan sosok yang gelap. Mika adalah tombak kedua di bawah komandarku. Meskipun dia tidak taat seperti Alfred, keterampilannya sebagai seorang penyihir sudah cukup untuk membuatku bersikap lunak dengannya. Bagus. Urus penyusup itu sekarang juga. Saya ingin dia hidup jika memungkinkan. Saya mengarahkan jari saya pada sosok itu, berharap istri saya tidak dapat melihat bahwa itu bergetar dengan keras. Aku hanya mencari kepala Greyshunders. Pertumpahan darah yang tidak perlu bukanlah keinginan saya, suara itu berbicara dengan dingin. Aku mundur ke dinding tanpa sadar ketika dia berbicara. Untuk beberapa alasan dia membuatku merasa takut. Tidak, sekarang dengan Alfred ada di sini dan Mika dalam perjalanan, aku seharusnya tidak perlu khawatir. Sayangnya, hal yang aku cari adalah kepalamu, desis Alfred, anggota tubuhnya menjadi terbakar saat dia memanifestasikan mana ke dalam mereka. Api terang yang dipancarkan dari tombak saya ketika dia berlari ke arah pengganggu mengungkapkan fitur yang terakhir, dan tahu persis siapa yang saya hadapi tidak memadamkan rasa takut dalam diri saya. Sebaliknya, itu membuat saya semakin ngeri. Dia sudah tua, dengan rambut putih panjang diikat kuncir, mengalir ke bawah seperti aliran mutiara cair. Namun, terlepas dari usianya, ia berdiri, dengan posisi tenang, dengan tangan diletakkan dengan elegan di belakang punggungnya yang lurus. Kedua matanya tertutup, memberikan penekanan lebih lanjut pada mata yang ketiga, yang tidak berkedip di dahinya yang bersinar ungu cerah. Ksatria Magma. Saat tombakku membacakan mantranya menjadi bisikan, 5 tentara yang terbuat dari magma langsung disulap dari bawah pengganggu. Namun, ketika mereka meraih pria tua itu, mereka hancur berkeping-keping hanya dengan kabur samar lengan pengganggu. Alfred terus menyulap Ksatria Magma tetapi setiap kali mereka muncul, mereka dengan cepat dipotong-potong kecil oleh gerakan yang terlalu cepat untuk mataku. Berikan padaku, teriak Alfred melalui gigi yang terkatup. Armor neraka. Tubuh tombak saya benar-benar meledak menjadi api merah tua ketika ia mendekati penyusup. Saat api mereda, aku bisa melihat baju besi rumit yang terbuat dari magma yang menutupi Alfred. Cahaya merah menyala menutupi baju zirah itu dengan rumit, sementara jubah api yang mengepul mengalir turun di punggungnya. Haha, ini yang kamu dapat karena sombong. Mati. Saya bersorak secara manual. Senyum gila terbentuk di wajah saya ketika saya melihat tombak saya akan menghancurkan penyusup yang telah meninggalkan saya dalam keadaan yang menyedihkan. Pukulan pertama Alfred mendarat tepat di wajah si penyusup, bahkan menghancurkan dinding di belakangnya dengan gelombang kejut. Tinju saya mengepal dalam kegembiraan saat saya menunggu untuk melihat bubur berdarah yang seharusnya menjadi wajahnya sekarang. Namun,
Ketika awan debu memudar, saya merasa mulut saya terbuka karena syok. Wajah pengganggu itu utuh dan tidak cacat, namun lengan lapis baja Alfred patah menjadi dua, tinjunya berkurang menjadi bubur berdarah. Aku bisa melihat serpihan putih keluar dari buku-buku jarinya dari tempat tulangnya patah. Aku mengagumi keahlianmu untuk makhluk yang lebih rendah. Kekuatanmu bisa terbukti berguna untuk masa depan benua ini, tapi sekarang, kamu hanya menjengkelkan. Ketika pengganggu itu berbicara, dia memanifestasikan pisau tipis dan bercahaya dari ujung jarinya. Gerakannya yang berikutnya begitu cepat, seolah-olah dia telah berteleportasi, tetapi dia hanya bergerak dengan kecepatan mengerikan sehingga mataku tidak bisa memahaminya. Penyusup itu mengerjap beberapa kaki ke tempat Alfred berdiri berjaga-jaga, dan ujung pedangnya yang bercahaya menyentuh pusat dada lapis baja tombakku dengan lembut. Istirahat. Amor neraka, peringkat salah satu mantra pertahanan atribut api tertinggi, hancur menjadi debu. Darah menyembur keluar dari mulut Alfred ketika dia terlempar ke seberang ruangan dan ke dinding tempatku didukung. Aku hanya bisa menatap kosong ke pemandangan itu. Menggigil di punggungku saat aku merasakan mata si penyusup yang tak berkedip padaku. Anda membaca di https://rednovelfullonline.com. Tenggorokanku terlalu kering untuk ditelan, apalagi mengucapkan sepatah kata pun. Ketika saya melihat sosok istri saya yang gemetaran, suara yang menghancurkan bumi membuat saya memukul kepala saya kembali. Halo Raja dan Ratu. Mika menyesal dia terlambat. Sebuah suara yang dikenalnya berkicau dari dalam awan debu. Mika, rajamu hampir terbunuh. Cepat dan buang orang itu. Aku muntah, memegangi istriku. Mika adalah anomali di antara para kurcaci. Dia tidak memiliki sifat yang biasa yang akan membuat wanita kerdil menarik. Dia pendek tapi kurus, dengan kulit krem pucat bukannya kulit perunggu biasa yang sangat dikagumi. Wajahnya membuatnya tampak seolah-olah dia adalah anak manusia yang lemah, telinganya yang sedikit runcing satu-satunya indikasi bahwa dia benar-benar seorang kurcaci. Meskipun penampilannya sedikit, kemampuannya dalam manipulasi gravitasi sangat mengerikan. Memegang gada raksasa lebih dari 3 kali lipat ukurannya, dia bisa dengan bebas mengontrol berat apapun dalam radius tertentu. Ketika awan debu menghilang, aku bisa melihat bahwa penyusup itu benar-benar menghindari serangan mendadak Mika. Gangguan lain, suara si penyusup terdengar sedikit lebih tenang kali ini, tapi itu bisa saja aku. Sebelum dia bisa berjalan ke arahku, tanah runtuh di sekelilingnya dan tombakku. Selamat datang di dunia Mika. Jangan mati. Tombakku terkikik ketika dia dengan mudah mengayunkan Morningstar raksasanya. Manipulasi gravitasi yang luar biasa, pengganggu itu mengangguk ketika dia mendekati tombakku. Aku bisa tahu Mika terperangah ketika lawannya begitu mudah berjalan ke arahnya, setiap langkahnya menciptakan jejak yang dalam ketika ubin lantai retak karena meningkatnya gravitasi. Bahkan dengan hidupku dalam bahaya, perasaan cemburu yang mengganggu muncul. Inilah yang saya inginkan, kekuatan untuk bertarung seperti ini, berada di puncak kekuatan dan kemampuan magis. Bagaimana kamu bisa bergerak dengan mudah? Berat badanmu lebih dari 4 ton. Mika mendesis ketika dia perlahan mundur, menjaga jarak dari dia. Apakah itu batasmu? Pria itu bertanya. Hah? Tombak saya merespons, tidak mengharapkan pertanyaan sebagai tanggapan. Sepertinya begitu. Batas apa? Mika tidak memiliki batasan. Tombakku berteriak ketika dia melompat untuk serangan terakhirnya. Membentuk mana lagi ke senjatanya, aku bisa melihat sedikit riak di ruang di sekitarnya karena distorsi gravitasi. Makan ini. Gada mengayunkannya ke bawah dengan kekuatan yang saya curigai dapat membawa seluruh kastil ini ke tanah, tetapi penyusup itu hanya mengangkat satu jari sebagai tanggapan, dengan mudah menghentikan serangan yang sebaliknya. Gelombang keputusasaan mengalahkan saya meskipun besarnya kekuatan tombak saya tahu dia tidak bisa menang. Aku bangkit berdiri. Saya tidak bisa mati di sini. Saya harus melarikan diri. Dari sudut mataku, aku melihat kilatan cahaya ketika pengganggu itu membentuk pisau bercahaya yang menembus Mika. Dari apa yang bisa kulihat, tidak ada luka dari tempat dia ditebas, tapi itu pasti telah melakukan sesuatu padanya sejak dia jatuh ke lantai dengan mata putihnya yang terlihat, tongkatnya menabrak tanah dengan keras. Bocah yang tidak berguna itu bahkan tidak bisa memberiku cukup waktu untuk melarikan diri. Penyusup berbalik menghadap istri saya dan saya dengan pedang tipisnya yang bercahaya. Glaundera menjerit dengan jarinya yang menunjuk ke arah sosok itu, kamu tidak tahu dengan siapa kamu main-main. Suamiku akan segera menjadi tangan kanan baru Agora dari Fritra, dewa yang maha kuasa. Diam, aku mendesis, menamparkan wajahnya sebelum dia bisa selesai. Asura, tidak ada dewa di dunia ini, hanya Asura, pria itu mengoreksi ketika dia perlahan mendekati kami. Tolong, kasihanilah dan luangkan aku, oh, Great One. Aku bisa merasakan kehangatan yang tumbuh di antara kedua kakiku saat aku berlutut dan memohon. Apakah kamu ingin hidup? Dia bertanya ketika mata tunggalnya menatapku. Ya, silahkan. Saya akan melakukan apa saja. Saya memohon ketika saya mencoba membungkus kepala saya dengan situasi yang ada. Siapa, di benua ini, yang bisa membuang penyihir inti putih dengan mudah? Aku tahu bahwa Agora gagal memilih pion-pionnya dengan hati-hati, lanjutnya, suaranya penuh dengan penghinaan. Tolong, aku bahkan belum pernah bertemu dengannya.
Dia hanya memanggil saya, mengancam akan membunuh istri saya dan orang-orang saya jika saya tidak mematuhinya. Aku mohon. Ini semua bertentangan dengan kehendak saya memohon, sujud pada tangan dan lutut saya ketika dahi saya menyentuh genangan air hangat urin saya sendiri. Sangat baik, lepaskan 2 tombak yang Anda miliki dari sumpah, perintahnya, suaranya datar dan dingin. Rilis. Saya tergagap. Iya, apakah itu masalah? Mata tunggalnya menyipit. Tidak, tentu saja tidak. Saya melepas artefak yang selalu saya simpan di leher saya dan menambahkan tanda tangan mana ke dalamnya. Ketika saya melepaskan sumpah, darah mengalir di sudut mulut saya. Saya diperintahkan oleh ayah saya untuk tidak pernah membatalkan sumpah, bahwa itu bisa dan tidak boleh dibatalkan. Namun, hidup saya dipertaruhkan di sini. Karena baik Alfred dan Mika memancarkan warna merah samar yang mengindikasikan bahwa ikatan artefak telah dilepaskan, aku melihat kembali pada pengganggu itu. Di sana, saya melakukannya. Baik, mereka sangat disayangkan memiliki tuan yang begitu miskin, tetapi mereka akan menjadi bagian yang berguna dalam perang yang akan datang, jawabnya, mengangguk ketika dia melihat kedua tombak itu. Sekarang tolong, biarkan aku pergi. Aku benci bagaimana suaraku terdengar sangat lemah dan putus asa. Maaf, apa aku bilang aku akan membiarkanmu pergi? Ketika saya melihat ke atas, ada perubahan dalam ekspresinya, untuk pertama kalinya senyum kecil terbentuk di wajah. Saya mencoba merespons tetapi tidak ada yang keluar. Tidak ada kata, tidak ada suara, tidak ada napas. Melihat ke bawah, aku bisa melihat lubang menganga di tenggorokanku dan yang bisa kulakukan hanyalah menatapnya, rahangku mengendur. Ketika pandangan saya memudar, saya mengalihkan pandangan saya dari pengganggu dan melirik istri saya. Dia menatap ke belakang saat dia meraihku dengan putus asa, sebuah lubang di dadanya sementara darah membasahi gaun tipisnya. Semuanya menjadi gelap. Aku bisa merasakan tangan dingin menggenggam jiwaku, menarikku menjauh dari tubuhku. Biarkan permainan catur dimulai. Kata-kata terakhir pengganggu itu bergema dari kejauhan ketika kesadaranku melayang ke tingkat neraka manapun yang diputuskan oleh tangan untuk membawaku.